Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Allahumma sholli ala Muhammad bin Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anak, kita jumpa lagi. Kali ini materi di sesi kedua. Yang kemarin sesi pertama membahas mengenai haji dan umroh. Nah, pada yang kedua ini kita akan membahas mengenai zakat. Pengertian, ketentuan, dan hikmah zakat. Pengertian zakat dan hukumnya. Menurut bahasa, zakat itu suci dan tumbuh dengan subur. Hal itu sesuai dengan manfaat zakat bagi muzaki yang berzakat maupun mustahik yang menerima zakat. Yang kedua, menurut istilah, zakat berarti mengeluarkan sebagian harta benda sebagai sedekah wajib sesuai perintah Allah SWT kepada orang-orang yang telah memenuhi syaratnya dan sesuai dengan hukum ketentuan Islam. Jadi zakat itu ada ketentuannya. Apa ketentuannya? Nanti akan kita bahas. Lalu hukum zakat apa? Zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Dan hukum berzakat ini adalah fardu ain. Maksudnya wajib bagi setiap muslim muslimah yang memenuhi syarat-syaratnya. Tentunya yang sudah punya harta satu nisab, kemudian haul, tahunnya itu minimal 1 tahun. Dalilnya mana? Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Jadi dirikan ini artinya perintah keras, wajib sholat, waktu zakat, tunaikanlah zakat. Jadi perintahnya itu, fi'il amarnya itu, Pak. Itu menurut Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Maka dalam Al-Quran, dalam rukun Islam, bayar zakatnya termasuk salah satu rukun. Jadi batal keislaman kita kalau kita tidak bayar. Nah, tadi yang pertama perlu saya jelaskan, mengapa zakat itu berarti suci dan tumbuh dengan subur. Kalau suci itu bisa membersihkan hati orang yang memberi zakat. Sifat tamaknya dibersihkan. Dan hartanya itu dibersihkan. Tumbuh dengan subur. Logikanya kalau memberi orang kan berkurang harta kita. Ini kok malah tumbuh dengan subur. Nah, ketika kita membayarkan zakat, kan ada yang menerima. Yang menerima tidak mampu. Kalau dia dikasih saat itu kebutuhan makannya kita berikan pada dia, maka dia akan bersyukur, berterima kasih. Apa salahnya? Dia akan mendoakan. Jadi didoakanlah orang yang bayar zakat ini. Nah, doa orang-orang yang seperti ini yang dikabulkan oleh Allah. Nah, ini mengenai pengertian dan hukum berzakat. Nah, ini hadis tentang wajib zakat. Kalau tadi dalil menurut Al-Quran, nah sekarang menurut hadis. Innallaha faradu ala aghniya al-muslimina fi amwalihim yaqulul lazi yasa'u fuqara'ahum walam yajhadul fuqara'u idza ja'u Auguru illa bima yadna'u aghniya'uhum illa wa innallaha yuhasibuhum hisaban syadidaw wa yu'adzibuhum adzaban alima. Rawahu Tabrani. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin. Sejumlah yang dapat memberikan jaminan kepada orang-orang
orang miskin di kalangan mereka. Fakir miskin tidak akan menderita kelaparan dan kesulitan sandang pangan, melainkan disebabkan perbuatan golongan orang kaya. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengadili mereka secara tegas dan menyiksa mereka dengan azab yang pedih akibat perbuatannya itu. Jadi perintah wajib zakat ini untuk orang yang mampu. Bahwa harta yang dia milikinya itu ada titipan Allah untuk orang yang tidak mampu. Kalau tidak dibayarkan, ini ancamannya tegas dari Allah. Jadi hukum zakat itu adalah wajib. Kemudian macam-macam zakat dan ketentuannya. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah itu artinya zakat diri yang diwajibkan atas setiap individu laki-laki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Jadi kata fitrah itu yang merujuk pada keadaan manusia saat baru diciptakan. Sehingga dengan mengeluarkan zakat ini manusia dengan izin Allah akan kembali fitrah. Nah, zakat fitrah ini dikeluarkan setiap 1 tahun sekali, tepatnya pada bulan Ramadan. Nah, rukun zakat fitrah apa? Segala sesuatu yang harus ada dalam pelaksanaannya, jika salah satu tidak ada, maka zakat fitrah tersebut tidak sah. Pertama, niat. Jadi kalau anak-anak bayar zakat itu, hafalkan niatnya di hadapan panitia amil tadi. Kalau tidak tahu niatnya itu ya minta tolong dengan panitia amil itu, biasanya mereka membuat catatan. Yang kedua, ada orang yang menunaikan zakat fitrah. Ada orang yang menerima zakat fitrah. Yang keempat, ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Itu rukun zakat fitrah. Berikutnya, syarat wajib zakat fitrah. Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam mengeluarkan zakat. 1, beragama Islam. Pada waktu terbenam matahari terakhir bulan Ramadan, orang tersebut sudah lahir atau masih hidup. Nah, jadi kalau besok nak lebaran, tahu-tahu ceprot lahir anaknya, maka wajib dizakati. Mempunyai kelebihan harta untuk keperluan makan pada malam hari raya dan siang harinya, baik untuk diri dan keluarganya maupun hewan peliharaan. Itu syarat wajib zakat fitrah. Waktu-waktu zakat fitrah kapan? Waktu yang diperbolehkan dari awal Ramadan, hari penghabisan Ramadan. Nah, jadi selama dalam bulan Ramadan itu pajak kita bayar ke zakat fitrah. Waktu wajib mulai terbenamnya matahari pada penghabisan bulan Ramadan. Begitu terbenam matahari itu penghabisan di bulan Ramadan itu wajib itu. Sebab kalau besok sudah harus sholat Idul Fitri, bukan lagi wajib, di situ jadi sedekah. Waktu yang lebih baik adalah sesudah sholat subuh sebelum pergi sholat hari raya. Waktu makruh sesudah sholat Idul Fitri, tapi sebelum terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri, makruh. Waktu yang haram sesudah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Jadi yang terbaik itu adalah, kalau menurut Bapak paling tidak sehari sebelum Lebaran, pagi-pagi itu berikanlah zakat. Supaya apa? Si fakir miskin bisa masak, ya, bisa merayakan hari raya Idul Fitri. Namun pagi-pagi sebelum itu ya tidak sempat lagi dia masak. Nah, harusnya 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Nah, zakat fitrah hendaknya dibayarkan sebelum Idul Fitri. Bila dibayarkan setelah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri, hukumnya adalah sedekah sunnah. Tadi sudah Bapak jelaskan. Mustahik zakat fitrah. Nah, siapa yang harus menerima zakat fitrah ini? Ditekankan fakir miskin. Sabda Nabi, kayakan mereka orang-orang fakir hingga tidak meminta-minta pada hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah tidak boleh diberikan selain orang fakir, kecuali orang fakir tidak ada lagi, atau karena kefakiran mereka dengan tidak parah, ringan, atau para penerima lainnya amat membutuhkannya. Jadi diutamakan zakat fitrah itu untuk fakir miskin. Kalau orang fakir itu orang yang tidak bisa berusaha sama sekali. Kalau orang miskin, orang yang
bisa berusaha tapi penghasilannya tidak mencukupi. Ya, itu yang harus kita tahu. Harta yang dikeluarkan adalah makanan pokok seorang yang berlaku di negerinya seperti beras, jagung, gandum, sagu. Beratnya sebanyak 1 sok atau 3, liter atau 2,5 kilogram. Untuk negara Indonesia boleh diganti dengan uang yang senilai dengan jumlah harga makanan pokok. Nah, makan pokok orang Indonesia beras, beras. Orang Arab gandum. Jadi harus makanan pokok yang mengenyangkan. Zakat fitrah. Dan zakat fitrah itu dikumpulkan harus bagi habis pada fakir miskin. Dibolehkan pada penerima lain dari 8 asnaf yang menerima, tapi kalau membutuhkan. Kalau tidak ada lagi. Ya, fakir miskin itu. Nah, yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah, zakat mal. Zakat mal itu zakat harta. Zakat mal ialah zakat harta yang berfungsi untuk membersihkan harta benda. Hukum mengeluarkan zakat mal adalah fardu ain, artinya wajib atas setiap orang Islam yang mampu dan telah mencapai nisabnya. Harta atau mal yang wajib dikeluarkan zakatnya apa? Emas, perak, dan mata uang. Harta perniagaan, hewan ternak, buah-buahan, dan biji-bijian yang dapat dijadikan makanan pokok, barang tambang, dan harta rikats, itu harta temuan terpendam. Nah, itu yang wajib dizakati. Nisabnya apa? 1 tahun. Nanti ketentuannya ada. Kemudian syarat wajib zakat milik pribadi dan menjadi hak penuh pemiliknya. Kalau bukan miliknya, tidak boleh. Okay. Berkembang harta memiliki potensi untuk berkembang bila diusahakan. Mencapai nisab, mencapai ukuran jumlah tertentu sesuai dengan ketetapan. Harta yang belum mencapai nisab dianjurkan untuk bersedekah. Lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, berlalu 1 tahun, artinya nisab masanya itu 1 tahun. Jadi umpamanya kurang 1 tahun ya belum wajib zakat. Umpamanya punyanya sudah harta sesuai nisabnya, kira-kira sehari lana habis jatuh tempo itu berkurang harta itu, maka tidak wajib. Khusus untuk ternak, harta simpanan, dan harta perniagaan. Hasil pertanian buah-buahan dan rikats tidak memiliki syarat haul, itu panen, ya, perpanen. Nah, ini anak-anak sekalian, apa namanya, ketentuannya, macam-macam harta yang wajib dizakati tadi. Jadi kalau emas itu 20 dinar atau 93,6 gram, perak 672 gram, uang 93,6 gram beras, emas, jadi senilai emas. Harta perniagaan senilai dengan emas, artinya ini kalau sudah lebih dari sini dizakati. Hasil pertanian sebanyak 691,2 kg. Penyiraman dengan air hujan 10%, kalau penyiraman dengan tenaga angkutan 5%. Binatang ternak kalau onta itu 5 ekor, 5 ekor 1 ekor, sapi atau kerbau 3 ekor sama dengan 1 sampai 2 tahun 1 ekor, kambing 40 ekor. Ya. Hasil tambang sesuai nisab emas dan perak. Barang temuan juga sesuai dengan maksudnya. Kalau kita nemu nilainya lebih dari 93,6 gram, maka wajib kita zakati. Nah, inilah macam-macam harta yang wajib dizakati dan ketentuannya. Berikutnya, orang yang berhak menerima zakat itu ada 8. Orang fakir, orang miskin, amil zakat, mu'alaf, memerdekakan budak, orang berhutang pada jalan Allah atau fisabilillah, lalu orang yang dalam perjalanan, Ibnu Sabil. 8 orang inilah yang berhak menerima zakat. Tadi kalau zakat fitrah tadi fokus pada fakir miskin. Nah, yang lainnya tadi zakat mal, mu'alaf, panitia amil, orang berhutang. Mana dalilnya? Quran surah Taubah ayat 60.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, gharim, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan ibnu sabil. Sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi Quran Surah At-Taubah ini menjelaskan siapa saja yang berhak menerima zakat. Jadi 8 asnaf namanya, 8 golongan. Tapi ingat, untuk zakat fitrah itu dikhususkan fakir. Hikmah zakat apa? Bagi muzaki itu orang yang berzakat, memperoleh ridho dan rahmat Allah karena ketaatannya dan disenanginya orang banyak karena kedermawan. Orang itu paling senang kalau diberi. Kalau orang suka memberi, bersedekah, maka disenangi orang. Membersihkan harta dari hak-hak golongan yang berhak memperoleh zakat. Membersihkan hati, yaitu seperti sifat rakus, tamak, kikir, dan sombong. Memelihara harta dari penipuan, pencurian, dan perampokan karena adanya kesenjangan sosial. Jadi dengan kita bayar zakat tadi, si fakir miskin tadi merasa terlindungi karena kita kasih, dan tidak timbul iri dengki, malah menjaga harta kita. Menunjukkan rasa syukur atas nikmat kekayaan yang telah dikurniakan Allah, sedangkan orang bersyukur tentu akan memperoleh tambahan nikmat. Nah, itu hikmahnya bagi orang yang mau berzakat. Jadi rugi kalau kita punya harta tidak berzakat. Dapatkan ridho dan rahmat dari Allah luar biasa. Disenangi orang itu juga enak. Hilangnya sifat-sifat kikir, ya. Dan dibersihkan harta kita. Kemudian karena sedekah kita tadi mempersempit kesenjangan sosial, sehingga aman harta kita. Dan syukur kita kepada Allah itu nanti Allah akan melipat gandakan, menambah nikmat kita. Bagi mustahik, orang yang menerima dapat membentengi para mustahik dari sikap dan perilaku tercela, iri hati dan dengki terhadap mustahik. Kalau menunjuk itu biasanya senang, ya. Mengurangi kemiskinan yang terdapat dalam masyarakat. Jadi kemiskinan itu kan sulit dihapus. Nah, sekarang bagaimana pengelolaan zakat di Indonesia? Nah, untuk mengurusi zakat pada tahun 1968 pemerintah mendirikan BASIS yang merupakan singkatan Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah. Lembaga ini diharapkan mampu mendorong profesionalisme dalam pengelolaan zakat infak dan sedekah. Bagi umat Islam, pengelolaan ZIS yang profesional akan memberikan beberapa keuntungan. Satu, pendistribusian ZIS akan lebih terorganisasi dan benar-benar sampai kepada pihak yang berhak menerima. Pemerintah dapat mengetahui berbagai potensi masyarakat dengan melihat data para penerima dan pembayar. Masyarakat yang tidak mampu dapat menerima bantuan yang bermanfaat. Nah, sekarang sudah ada undang-undangnya, ya. Namanya adalah Basnas. Basnas itu apa? Badan Amil Zakat Nasional. Itu sudah ada undang-undangnya, sudah ada aturannya, dan sudah berdiri di setiap kabupaten. Nah, inilah anak-anak sekalian materi kita tentang zakat. Pengertian, hukumnya, hikmahnya berzakat, ketentuan berzakat,
sudah Bapak jelaskan, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Setelah Anda memahami, mendengar, membaca, melihat, maka diresume. Ya. Sama anak-anak yang daring ini, jadi jangan tidur-tidur baik. Selama daring ini, Bapak tetap memberikan tugas pada kalian untuk menyimak video pembelajaran yang Bapak buat ini dan diresume. Nanti dikumpulkan. Ya. Nah, mudah-mudahan anak-anak sekalian, kalian dapat memahami materi mengenai zakat ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.